Serangan cyber lagi-lagi terjadi. Kali ini bukan hal sepele. Imbasnya sejumlah layanan publik termasuk imigrasi lumpuh. Perlu kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainkeeper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Apa ini? Kenapa ini? Jangan. Data apa lagi yang bocor, Pak? Oh alah, Bapak klik link di email sembarangan ya? Bapak pakai wifi gratis sembarangan ya? Internet saya langsung connect ke satelit kok. Nggak bisa gitu, Pak. Bapak kena ransomware. Bentar. Ada keperluan mendesak. Mau kemana? Nggak bisa gitu, Pak. Nggak bisa gitu, Pak. Data kita udah ada sama mereka dan mereka minta tebusan 131 miliar atau 300 Bitcoin. Jadi sekarang saya harus... Masih sudah marah ini, kita harus siapkan apa ke media? Seperti biasa aja lah. Ibu-ibu, bagaimana tanggapan Anda terhadap data yang bocor? Kalian tahu nggak ada artis yang narkoba lagi? Selamat pagi dan selamat datang pada acara Buka Kasus. Perkenalkan, saya Viana Kurniawan yang akan menjadi mediator pada acara hari ini. Pada hari ini kita kedatangan 4 tamu spesial. Siapakah itu? Mari kita sambut. Yang pertama ada Ibu Rani sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Selamat pagi, Ibu Rani. Kemudian ada Ibu Ajeng dari Direktur Pusat Data Nasional. Selamat pagi, Mbak Ajeng. Selanjutnya kita sambut Ibu Nikita dari Pakar Keamanan Cyber. Selamat pagi, Ibu Nikita. Selamat pagi. Dan yang terakhir akan kita sambut Ibu Zalma dari Perwakilan Menteri Keuangan. Selamat pagi, Ibu Zalma. Selamat pagi. Silahkan untuk duduk. Terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir pada acara hari ini. Di sini, kita akan mencari solusi terbaik dalam menangani serangan ransomware yang telah mengakibatkan pusat data nasional lumpuh. Saya harap kita bisa bekerja secara efektif. Kepada Ibu Ajeng, apakah Anda bisa sampaikan kondisi saat ini? Baik, terima kasih Bu Viana. Saat ini kami sedang mencoba memulihkan data dari cadangan yang ada. Namun ternyata proses ini berjalan lebih lambat dari yang kami perkirakan. Data keuangan publik yang paling kritis masih terkunci, dan kami berada di bawah tekanan karena pelaku menuntut tebusan sebesar 300 Bitcoin. Kami hanya memiliki waktu 3 hari sebelum data dihapus secara permanen. Wah, untuk itu situasi yang sangat mendesak. Tapi apakah pihak Pusat Data Nasional sudah mempertimbangkan untuk membuka negosiasi secara langsung dengan pelaku? Apakah ada opsi alternatif lain yang sedang dipertimbangkan hingga saat ini? Baik, saya sebagai perwakilan dari Pusat Data Nasional enggan membayar tebusan. Namun, harus diakui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan manual sangat lama dan berisiko mengganggu operasional terutama bagian keuangan negara. Jika kita tidak mengambil langkah secara cepat, dampaknya akan meluas. Dampaknya pada sektor keuangan sudah sangat terasa. Banyak transaksi penting, terutama untuk transfer ke daerah, tertunda. Jika suatu situasi ini terus berlanjut, program-program sosial yang mendesak bisa terganggu, dan itu akan memicu ketidakstabilan sosial. Saya sangat memahami situasi saat ini, yang sangat amat cukup kompleks. Sekarang, saya ingin bertanya melalui dari sisi teknis. Ibu Niki, bagaimana Anda menilai opsi untuk membayar tebusan tersebut? Apakah itu langkah yang layak dalam kondisi seperti ini? Baik, izin menjawab. Jadi secara teknis membayar tebusan adalah hal yang sangat beresiko. Tidak ada jaminan bahwa pelaku akan mengembalikan akses data tersebut setelah menerima pembayaran. Lebih jauh lagi, jika kita membayar, takutnya ini bisa menjadi presiden yang buruk yang mendorong serangan serupa terjadi di masa depan. Ini sebenarnya kita berada di dalam situasi yang sangat sulit. Baik, kami persilahkan dari perwakilan kelompok peretas
untuk melakukan diskusi bersama kami. Jika ingin data kalian kembali, kalian harus membayar kami 300 Bitcoin dalam 3 hari. Jika tidak, data kalian akan dihapus selamanya. Dan kalian akan kehilangan semua data yang ada. Sekarang, saya ingin memastikan bahwa semua pihak memahami konsekuensi dan resiko yang ada. Kami sudah mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk berkoordinasi dengan tim keamanan nasional dan juga internasional dalam melacak pelaku ini. Namun dengan ancaman yang semakin melekat, kita harus realistis. Jika pemulihan manual tidak bisa segera dilakukan, kita mungkin perlu mempertimbangkan opsi negosiasi atau bahkan pembayaran, meski itu adalah langkah yang terakhir. Baik, sekarang kita memiliki dua opsi utama. Pertama, berusaha memulihkan data secara mandiri meskipun itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Atau adapun opsi kedua, yaitu membuka negosiasi dengan pelaku untuk memperpanjang tenggat waktu atau dapat juga menurunkan jumlah tebusan yang diminta. Apakah semua pihak setuju bahwa negosiasi ini akan menjadi pilihan terakhir dalam upaya lain? Baik, saya setuju bahwa negosiasi adalah opsi terakhir. Namun, jika pemulihan manual terus tertunda, kita harus siap dengan rencana darurat. Bahkan, jika itu berarti melakukan pembayaran secara sebagian. Tentunya saya sangat mendukung upaya pemulihan mandiri tersebut jika kita bisa mendapatkan perpanjangan waktu. Namun, jika negosiasi tidak terhindarkan, saya bisa membantu menyusun strategi negosiasi yang lebih aman. Baik, bagaimana dari kelompok peretas? Kalian sudah mendengar tuntutan kami. Tidak ada tawaran lain untuk itu. Bayar kami, bayar tebusan kami, atau data kalian akan dihapus. Waktu kalian semakin sedikit. Ingat itu, data kalian ada di tangan kami. Jika kami setuju untuk membuka negosiasi, apakah ada kemungkinan untuk menurunkan jumlah tebusan? 300 Bitcoin terlalu tinggi dan tidak bisa dipenuhi dalam waktu yang cukup singkat. Jumlah tersebut sudah final, oke? Kami bisa mempertimbangkan kembali untuk membuka sebagian data yang ada jika kalian membayar setengah dari tebusan terlebih dahulu, oke? Kami tidak bisa begitu saja setuju. Membayar tanpa jaminan, bagaimana jika mereka tidak membuka akses meskipun kita sudah membayar sebagian? Saya sarankan kita membuat tawaran yang lebih berimbang. Bagaimana jika kita membayar setengah tebusan di awal dengan syarat mereka membuka akses penuh kepada sebagian data penting terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa melanjutkan pembayaran jika mereka telah menepati janji yang di awal. Baik, kami setuju untuk membuka sebagian data jika setengah dari tebusan tersebut dibayar dan diterima oleh kami. Jika setelah itu kalian tidak melunasi tebusan secara penuh, maka kami akan mengunci kembali semua data yang ada. Jadi jangan main-main dengan kami, oke? Bagaimana? Apakah semua pihak setuju dengan tawaran ini? Saya akan menyiapkan dana untuk membayar setengah dari tebusan sebagai bentuk niat baik. Tapi, saya ingin memastikan bahwa data penting segera dibuka setelah pembayaran pertama dilakukan. Langkah ini tentunya menimbulkan beban yang sangat besar pada keuangan publik. Selain itu, kita harus bertanggung jawab pada masyarakat atas langkah ini. Ini adalah kejadian yang tidak terduga, tapi kita harus mencari cara agar dampaknya bisa diminimalisir. Kami sudah memulai langkah-langkah pemulihan, tapi kita tidak bisa terus-menerus tunduk pada ancaman seperti ini. Ke depan, kita perlu meningkatkan sistem keamanan kita dan memperkuat infrastruktur teknologi untuk mencegah serangan yang lebih besar. Tentunya kita juga harus mempelajari apa yang salah dari sisi keamanan. Memperkuat sistem tidak hanya dari sisi teknologi, tetapi juga dari sisi prosedural dan sumber daya manusia. Edukasi internal dan kesiapan menghadapi serangan cyber harus menjadi prioritas yang utama untuk sekarang ini. Maka dengan ini, kita dapat simpulkan bahwa melalui proses negosiasi yang hati-hati, kita telah meminimalkan resiko yang lebih besar. Semua pihak sepakat untuk memulihkan data dengan cara yang paling aman dan menjaga stabilitas manajemen keuangan publik di Indonesia. Demikian acara Buka Kasus pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan acara negosiasi bersama kami, dan sampai jumpa pada acara selanjutnya. Salam Buka Kasus!